Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Di videoku kali ini aku mau share lagi mengenai studi kasus gitu ya teman-teman, soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan berdasarkan FR ya teman-teman. Di tes SKD CPNS tahun 2021 berbeda gitu ya dari yang sebelum-sebelumnya, karena banyak sekali yang informasi kalau tes wawasan kebangsaan ini nggak semuanya hafalan gitu ya teman-teman. Ada juga yang banyak mendapat penalaran. Jadi sebaiknya buat teman-teman harus menguasai baik itu yang hafalan maupun yang penalaran. Jadi istilahnya itu TWK rasa TKP gitu ya teman-teman kalau yang penalaran. Tapi bukan berarti teman-teman lalu nggak belajar juga yang mengenai sejarah-sejarah kemerdekaan, yang basically-nya itu hafalan gitu ya teman-teman. Buat teman-teman untuk mempersiapkan tes SKD, tes SKB maupun P3K, aku rekomendasiin platform belajar online yang terbaik ya teman-teman, yaitu di Sahabat CPNS. Karena di Sahabat CPNS di sini banyak sekali manfaatnya. Teman-teman bisa belajar tryout HOTS berbasis CAT, dan bisa juga untuk latihan soal per 15 menitnya, dan dilengkapi pembahasan soal. Di sini ada materi TIU, TWK, dan TKP yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Permenpan RB. Dan juga di sini ada tips dan triknya dalam menjawab, dan juga ada grup belajarnya ya teman-teman, grup belajar bersama di Telegram. Jadi tunggu apa lagi, buruan daftar di Sahabat CPNS. Link pendaftarannya ada di deskripsi video aku ini ya teman-teman. Dan gunakan kode voucher Utin Fatma untuk mendapatkan potongan harga. Dengan teman-teman belajar tryout di Sahabat CPNS, itu sangat membantu sekali untuk membangun strategi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tuh mau mengerjakannya tuh dari TIU dulu, TKP dulu, ataukah TWK dulu. Jadi boleh teman coba-coba dulu, lebih nyamannya itu yang dimana supaya efektif gitu ya teman-teman waktunya. So, jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar, untuk mempersiapkan diri menghadapi tes SKD, SKB maupun P3K ya teman-teman. Oke, kita langsung ke contoh soal dan pembahasannya ya teman-teman. Soal yang pertama, kemajemukan bangsa merupakan kekayaan, kekuatan, sekaligus juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kemajemukan harus dihargai, dijunjung tinggi, diterima, dan dihormati, serta diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat, oke kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, meredam sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan. Oke, ini bisa ya teman-teman. Kalau yang B, menciptakan sesama warga negara dengan kelas sosial yang tinggi. Kalau menurut aku ini enggak ya teman-teman. Karena di sini kita berarti membeda-bedakan berarti di sini ya teman-teman, sosial yang tinggi dengan yang menengah dan rendah gitu ya teman-teman. Kalau yang C, menghilangkan perbedaan yang ada di masyarakat. Ini kalau aku enggak ya teman-teman, karena Bhinneka Tunggal Ika itu kan bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu gitu ya teman-teman. Jadi perbedaan itu nggak bisa dihilangkan gitu ya teman-teman. Yang D, menjadikan kita lebih baik. Oke, ini juga bisa. Yang E, menciptakan perbedaan atau diskriminasi pada kelompok masyarakat tertentu. Aha, yang E jelas bukan. Oke, jadi jawabannya antara A dan D. Kita lihat konsep dari soal di sini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu berarti itu mengarah ke persatuan ya teman-teman. Berarti kalau dengan kita bersatu itu berarti meredam atau mengurangi, meminimalisir konflik perpecahan gitu ya teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman, meredam sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan. Jawabannya yang A ya teman-teman. Berikut penjelasannya. Di sini Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan, kekuatan, sekaligus juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kemajemukan itu harus dihargai, dijunjung tinggi, diterima dan dihormati, serta diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, melalui perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan latar belakang budaya yang berbeda-beda diharapkan dapat
meredam sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan di tubuh NKRI. Seperti itu ya teman-teman kalau soal penalaran. Jadi kita harus tahu betul inti dari soal sehingga kita lebih mudah untuk memilih choice yang tepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah dan ras merupakan prinsip dari yang A. Nasionalisme, B. Kebangsaan, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Wawasan Nusantara, E. Cinta tanah air. Oke, di sini kita dapat kata kuncinya di sini kemajemukan bangsa. Kemajemukan itu berarti beragam gitu ya teman-teman. Berarti agamanya itu beragam, keyakinannya itu beragam, suku bangsa, adat budaya, dan lain sebagainya. Ini merupakan prinsip dari, ya tepat sekali, Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Begitu ya teman-teman, trik dalam menjawab soal TWK, kita harus mencari kata kunci dari soal tersebut. Jadi kita harus tahu nih kata kuncinya apa agar kita nggak banyak makan waktu nih memikirkan choice jawabannya tuh kalau kita sudah tahu apa yang dimau dari soal. Gitu ya teman-teman, bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Roy rutin mengikuti kegiatan yang bersifat membantu sesama di lingkungan masyarakat, seperti kegiatan donor darah dan bakti sosial. Yang dilakukan oleh Roy merupakan penerapan dari A. Sukuisme, B. Fasisme, C. Nasionalisme, D. Patriotisme, E. Chauvinisme. Dari soal kita bisa dapat intinya nih, si Roy ini berjiwa sosial gitu ya teman-teman. Dia rela berkorban gitu mengikuti kegiatan kemanusiaan untuk kemakmuran masyarakat banyak ataupun bangsa gitu ya teman-teman. So, jadi jawabannya adalah yap, tepat sekali yang D ya teman-teman, patriotisme. Berikut arti dari patriotisme ini adalah sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa. Penerapan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kerukunan dengan anggota keluarga di rumah dan lingkungan masyarakat, membantu di lingkungan masyarakat yang mengalami musibah, mengikuti kegiatan untuk membantu sesama di lingkungan masyarakat, misalnya kegiatan donor darah dan bakti sosial, tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum seperti tawuran dan penggunaan obat terlarang. Bisa ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Kemajemukan masyarakat Indonesia secara sosiohistori terdiri atas berbagai suku bangsa yang dilatar belakangi oleh yang A. Kontak sosial dan jumlah penduduk, yang B. Keterbukaan budaya luar dan migrasi penduduk, yang C. Isolasi geografis dan kepulauan, D. Keragaman budaya dan potensi alam, E. Perdagangan dan kekayaan alam. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman, keterbukaan budaya luar dan migrasi penduduk. Inilah yang melatar belakangi adanya kemajemukan masyarakat yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Kalau yang A kontak sosial iya, tapi kalau jumlah penduduk enggak ya teman-teman. Kalau yang C itu juga jelas enggak, isolasi geografi dan kepulauan. Kalau yang D itu keragaman budaya iya, potensi alam enggak ya teman-teman. Kalau yang E perdagangan iya, mempengaruhi, melatar belakangi gitu maksudnya, sedangkan kekayaan alam itu enggak. Bisa ya teman-teman? Selanjutnya, Profesor Noto Nagoro untuk mencari asal mula Pancasila menggunakan teori kausalitas atau sebab akibat. Nah, berdasarkan teori kausalitas tersebut, kausa materialis Pancasila berasal dari yang A. Adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama, yang B. Cita-cita, asa, dan harapan bangsa, yang C. Prinsip dan pandangan hidup, D. Kesamaan nasib dan kehidupan masyarakat, yang E. Aturan, hukum, dan tata tertib. Oke. Di sini jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Karena dasar negara yang kita miliki ini digali dari nilai yang terdapat dalam masyarakat. Nah, nilai tersebut tersebar pada masyarakat, digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Pancasila ini sebenarnya merupakan budaya dan pembudayaan bangsa Indonesia yang perlu dipahami secara ilmiah oleh bangsa Indonesia. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Kausa materialis Pancasila ini berasal dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama.
Selanjutnya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya titik-titik persen dari titik-titik untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi kita melengkapi yang titik-titik ini ya teman-teman yang ditanya. Yang A 20% dan APBN, B 15% dan RAPBN, C 22% dan anggaran bulanan negara, yang D 15% dan APBN daerah. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman, karena ini berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 4 yang berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Bisa ya teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk kedaulatan secara yang A. bentuk kedaulatan keluar, B. bentuk kedaulatan ke dalam, C. bentuk kedaulatan bersyarat, yang D. bentuk kedaulatan terbatas, E. bentuk kedaulatan terpisah. Ini ya teman-teman, kalau dilihat dari soal nih, tanpa kita tahu pengertian kedaulatan keluar, ke dalam, bersyarat, terbatas, dan terpisah, ini kita sudah bisa bedain ya teman-teman, bahwa di sini segala pemerintahan itu dikelola sendiri gitu ya teman-teman, berdasarkan kehendak bangsanya sendiri dan kekuasaan berkuasa mengelola semua yang ada di wilayahnya gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat yang A, kedaulatan keluar jelas bukan ya teman-teman, apalagi bersyarat, terbatas, dan terpisah. Yang jelas ini berarti tanpa kita tahu pengertiannya, kita sudah bisa menjawab bahwa ini adalah bentuk kedaulatan ke dalam. Begitu ya teman-teman. Jadi meskipun soalnya ini bersifat hafalan, tapi kalau kita tahu kata kunci dari soal, kita tahu apa yang dimau dari soal, kita juga bisa menjawab secara penalaran. Dinalar aja kita udah tahu jawabannya gitu ya teman-teman. Bisa ya. Jadi teman-teman memang harus terlatih seperti itu gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2, pasal ini menjelaskan jika kekuasaan tertinggi di Indonesia ada di tangan rakyat. Atas dasar inilah rakyat mempunyai derajat yang sangat tinggi di dalam penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia. Seluruh kebijakan yang diberikan kepada Dewan Negara harus disetujui oleh rakyat melalui perwakilannya pada tiap masing-masing daerah. Contohnya melalui lembaga legislatif yaitu DPR RI dan DPRD tingkat provinsi dan kota. Merupakan nilai instrumental Pancasila dari sila ke yang A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Oke, udah dapat kata kuncinya ini teman-teman dari soal? Yap, tepat sekali. Ini merupakan instrumental Pancasila sila keempat. Karena kita dari soal kita sudah dapat kata kuncinya demokrasi di Indonesia. Pokoknya yang berkenaan tentang demokrasi itu merupakan pengamalan Pancasila sila yang keempat. Selanjutnya, bangsa Indonesia melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain sebagai wujud bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, merupakan pengamalan Pancasila sila yang A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, ataukah yang E yang kelima. Oke, kita bisa ambil kata kuncinya di sini, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini berarti bersifat memanusiakan manusia gitu ya teman-teman. Sikap perilaku kemanusiaan itu jelas sekali merupakan pengamalan Pancasila dari sila yang kedua. Hal ini juga sesuai dengan butir Pancasila yang kedua, yaitu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, lalu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Bisa ya teman-teman untuk membedakannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai
Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk yang A. membatasi kekuasaan pemerintah, B. memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah, yang C. jaminan atas kewajiban politik rakyat, D. kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum, E. kekuasaan hukum di atas parlemen. Jadi maksud dari soal ini adalah apa prinsipnya, yaitu kenapa dibuat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini yang merupakan hukum yang tertulis gitu ya teman-teman. Di sini kalau menurut aku itu yang A ya teman-teman, membatasi kekuasaan pemerintah. Kenapa? Karena jika tidak ada dasar hukum yang tertulis, maka bisa aja terjadi pemerintahan yang tak terbatas, pemerintahan yang semena-mena gitu ya teman-teman, karena tidak ada hukum yang mengatur. Karena makna konstitusi itu tidak sekedar naskah yang memuat ketentuan hukum dasar, di dalamnya juga itu terkandung kehidupan sosial politik suatu bangsa yang menjadi pedoman bernegara. Jadi keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya itu untuk membatasi kekuasaan pemerintah ya teman-teman, dan jaminan atas hak politik rakyat. Kekuasaan pemerintah ini diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Bisa ya teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berdasarkan aturan peralihan pasal 4 kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh A. Perdana Menteri, B. Presiden, C. Wakil Presiden, D. BPUPKI, E. PPKI. Oke, kita simak dulu isi dari aturan peralihan pasal 4 ya teman-teman. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya itu dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Selanjutnya, Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang A. tertulis fleksibel solid, B. tidak tertulis fleksibel rigid, C. tertulis fleksibel rigid, D. tidak tertulis toleran rigid, E. tertulis toleran dan solid. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi yang tertulis fleksibel dan rigid. Kenapa? Kita simak pembahasannya. Konstitusi Indonesia ini yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang tertulis, fleksibel, dan rigid. Tertulis di sini artinya karena terdokumen dalam naskah. Fleksibel di sini maksudnya karena hanya memuat 37 pasal yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan rigid di sini karena sulit cara untuk merubahnya. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pada tanggal 16 Oktober 1945 diterbitkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 untuk memberikan penguatan terhadap langkah-langkah demokratis pemerintah setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Isi dari maklumat tersebut antara lain yang A. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta membuat atau menetapkan GBHN sebelum terbentuk DPR dan MPR. Yang B. Menetapkan DPR-GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang C. Menetapkan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Yang D. Pembentukan 8 provinsi. Yang E. Kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini bersifat hafalan sih ya teman-teman, tapi teman-teman cukup memahaminya aja bisa. Jawabannya yang A ya teman-teman. Isi dari Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 untuk memberikan penguatan terhadap langkah-langkah demokratisasi pemerintah setelah proklamasi kemerdekaan, diantaranya adalah KNIP ini diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta membuat atau menetapkan GBHN sebelum terbentuk DPR dan MPR. Ini kan pada tanggal 16 Oktober 1945 ya teman-teman. Berarti baru berselang 2 bulan setelah kemerdekaan. Bisa ya teman-teman?
Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video season berikutnya. Dan untuk link pendaftaran sahabat CPNS ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sudah mensupport channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Jadi video aku bakalan muncul di beranda YouTube-nya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, aktifin lonceng notifikasinya ya. Dan buat teman-teman, jika merasa video aku ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman yang lainnya ya, agar menebar lebih banyak manfaat lagi. Tetap semangat belajarnya dan selalu konsisten ya teman-teman, agar hasilnya maksimal. Oke, thank you for watching. See you on my next video and bye.